Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Lilis Tia Murni. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya supaya aku makin semangat untuk kontennya. Oke, tanpa basa-basi, di video kali ini aku mau share pengalaman aku teman-teman kemarin. Mungkin 1 mingguan ini aku habis cabut gigi bungsu yang atas. Jadi sedikit cerita ya teman-teman, aku tuh punya masalah gigi bungsu atas. Dan dulu aku pernah konsultasi waktu corona tuh masih darurat-daruratnya, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Itu kata dokternya, iya yang atas itu bermasalah dan harus dicabut. Namun karena kondisi waktu itu corona lagi darurat-daruratnya, covid lagi daruratnya, jadi kata dokter nggak apa-apa dipending dulu untuk pencabutannya. Nanti kalau covidnya udah hilang, udah mereda, boleh datang kembali untuk cabut gitu. Tapi udah 1 tahun sih, kayaknya udah 1 tahun. Sakitnya itu udah, aku nggak tahan lagi. Aku udah angkat tangan, aku mau cabut. Aku memutuskan untuk cabut. Sebenarnya aku takut karena aku searching di Google, searching di YouTube, tuh mengerikan banget cabut gigi bungsu gitu. Apalagi yang bawah gitu, sampai ada yang di OP gitu, operasi dan dijahit. Namun aku cari info-info di tetangga, teman, ternyata tetangga aku ada yang punya masalah sama kayak aku. Dia malah lebih parah. Dia itu gigi bungsunya tumbuh dua-duanya, kanan kiri, dan parah semua, miring, harus dicabut. Kata dia cabut di salah satu klinik di kota aku. Sakit, cuman nggak sakit banget, nggak yang berdarah terus. Dia 2 hari tuh udah nggak berdarah, udah bisa makan ngunyah pada umumnya kayak normal gitu. Ya udah deh, aku langsung datang ke klinik yang direkomendasikan sama tetangga aku. Nah, sampai di klinik itu aku ditanya sama perawatnya yang jaga di situ, petugasnya yang jaga di situ, mbaknya masalahnya apa? Gigi bungsu aku yang atas tuh udah gigit pipi karena miringnya tuh 30% guys. Jadi teman-teman, gigi aku tuh miring ke pipi dan dia tuh gigit pipi sampai pipi aku tuh luka kayak infeksi gitu. Nah, kata si perawatnya ini, karena itu kan masalah gigi, mulut, berhubungan dengan mulut, karena itu ke dalam banget, takutnya nanti misalkan sama perawatnya itu aku disuruh langsung ke dokter bedah mulut. Dan itu nanti adanya sore, aku datangnya tuh pas siang, suruh datang lagi. Aku tanya, kenapa langsung ke dokter bedah mulut, nggak dokter gigi, mbak, gitu. Iya, soalnya kan ini berhubungan dengan mulut. Jadi nanti kalau ada kenapa-napa langsung ditangani sama dokter bedah mulut. Kalau ke dokter gigi nanti malah 2 kali gitu. Misalkan aku pendarahan atau robek itu langsung ditangani sama dokter bedah mulut. Jadi ya udah, aku bilang ya udah deh, nggak apa-apa, yang terbaik aja. Intinya aku mau cabut ini gitu. Singkat cerita aja ya. Singkat cerita, aku langsung ketemu sama dokter bedah mulutnya. Sampai di ruangan gitu, aku ditanya, dicek, oh iya giginya emang harus dicabut di gigi atas gitu. Aku tanya dulu karena aku takut. Aku bilang juga ke dokternya, dok saya takutnya nanti dioperasi atau gimana, enggak. Terus kata dokternya, enggak, ini langsung saya cabut. Aku langsung kaget kan, jadi ini langsung dicabut dok? Iya, nggak perlu dirongsen karena kata tetangga aku dia dirongsen gitu. Terus dijelasin sama dokternya kalau untuk gigi bungsu atas tidak perlu dirongsen, tapi kalau yang bermasalah adalah gigi bawah yang mau dicabut gigi bawah itu harus dirongsen untuk mengetahui letaknya atau miringnya seberapa gitu. Tapi kalau yang atas tidak perlu dirongsen guys. Jadi alhamdulillah kayak lega plong gitu, aku seneng banget nggak perlu dirongsen, langsung dicabut deh. Dan aku seneng banget di situ. Kenapa? Yang membedakan di tempat lain cabut giginya, obat biusnya atau alat biusnya itu beda, nggak kayak suntikan pada umumnya yang disuntikan di tangan gitu terus disuntikan ke gusi. Itu suntikannya kayak bolpen, dan menurut aku ya nggak begitu sakit waktu disuntikkan. Aku tuh takutnya yang suntik juga itu aku takut karena kan gusi kok disuntik gitu kan. Ternyata nggak sesakit seperti yang aku bayangkan guys, dan prosesnya nggak lama, hanya berlangsung kurang lebih tuh 5-10 menit udah dicabut. Terus setelah cabut aku dikasih saran sama dokternya untuk jangan dilepas dulu, kan habis cabut kita dikasih kasa, disuruh digigit selama 1 jam, jangan dilepas. Kalau misalkan masih ada pendarahan lagi, kita bisa ganti kap
kasanya itu setelah 1 jam. Kalau udah nggak ada, cuma sedikit doang darahnya, nggak usah gigit kasa lagi gitu. Terus yang kedua, nggak boleh kumur-kumur. Terus nggak boleh makan panas ataupun hangat, harus nunggu dingin. Kalaupun perlu, misalkan dia masih pendarahan lagi, boleh kita pakai minumnya air es gitu. Terus kasih selembaran gitu guys, itu yang harus dihindari setelah pencabutan gigi. Cuman aku hilang itu kertasnya itu, kayaknya itu kurang lebihnya. Terus apa lagi ya, kayaknya itu aja sih guys. Terus aku dikasih obat setelah apa itu dicabut, 3 jenis obat, dan yang satunya tuh mohon maaf banget udah hilang. Untuk obat pendarahan, menghentikan pendarahan pada si gusi, itu dapat satu kapsul, dan itu nanti diminum setelah 3 jam. Soalnya pas habis dicabut kita langsung dikasih serbuk pendarahan. Obatnya tuh serbuk langsung diminum. Begitu dicabut langsung dikasih obatnya itu. Nah, nanti setelah 3 jam baru minum lagi. Satu aja itu, satu kapsul dapatnya. Terus dapat obat ini yang buat anti nyeri. Ini nih udah habis karena udah 1 minggu ya. Kemarin sudah aku konsumsi habis. Nama obatnya adalah Fedex, apa ini ya? Fedex gitu. Vendex nih dapat 4 kapsul. Kemudian biasa pasti ada antibiotik, ini harus sampai habis. Pasti teman-teman penasaran untuk harganya di bedah mulut ini cabutnya berapa. Itu aku lupa ya, itunya udah aku buang, apanya struknya udah aku buang. Kurang lebih biayanya tuh 525 udah plus obat. Untuk biaya cabutnya 1 gigi itu 300, karena ini dokter bedah mulut langsung. Jadi dia lebih mahal daripada dokter gigi. Kalau nggak salah tuh dokter gigi waktu itu aku tanya kisaran 150 1 gigi. Karena ini langsung bedah mulut jadi 300. Jadi 2 kali lipat ya guys. Tapi nggak apa-apa sih. Karena ini udah sakit banget dan juga gigi bungsu. Aku takut juga sih kalau ditangani sama dokter gigi aja. Ya udahlah yang terbaik aja ya kan guys. Akhirnya kelar masalahku ini. Dan gimana sih setelah cabut, yang aku rasakan ya memang pasti perih dan ada keluar darah-darah gitu. Dan oh ya, kalau kita habis cabut terus keluar darah itu tidak boleh kita meludah, nggak boleh kita sering meludah, karena kalau kita sering meludah maka akan semakin banyak darah yang keluar. Jadi kalau misalkan kita kerasa ada darahnya, kita telan aja guys selama 24 jam itu. Selama 24 jam itu kita nggak boleh ngeludah loh guys, biar cepet sembuh. Kalau kita ikutin anjuran dokter, insya Allah cepet sembuh. Dan aku ngerasain selama 7 hari ini cepet banget sih proses sembuhnya, nggak begitu kerasa yang sakit. Soalnya aku pernah denger temen aku tuh katanya yang 1 minggu tuh darahnya keluar terus, buat makan nggak enak. Aku tuh bisa buat makan yang keras, cuman harus hati-hati ya guys, karena soalnya kalau buat mohon maaf, kalau buat mangap gitu terlalu lebar agak kerasa perih gitu. Sekarang sih udah nggak kerasa banget 1 minggu ini, waktu masih 2 hari 3 hari itu kerasa banget. Jadi yang penting kalian ikuti anjuran dokter. Dan pencabutan proses gigi bungsu itu nggak seserem yang dibayangkan guys. Kalau memang gigi bungsu kalian bermasalah dan ganggu banget, lebih baik dicabut, soalnya bahaya juga kan. Apalagi kalau yang gigi bungsu bawah sampai ada yang infeksi gitu, tuh harus diperiksakan ya guys. Kita tanya sama dokter perlu dicabut atau enggak. Dan yang punya aku gigi bawah bungsunya alhamdulillah miring, cuman miringnya 20%. Jadi kata dokter nggak apa-apa, dia tumbuh nggak ganggu kok gitu. Aku seneng banget dong karena harus di ronsen kalau dicabut guys. Dan katanya kalau gigi apa ini, gigi teman-teman nggak usah takut, kalian bisa datang ke klinik atau ke dokter langsung, kalian konsultasi dulu gitu. Jadi pengalaman aku seperti ini guys, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang punya masalah sama seperti aku. Saya rasa cukup untuk video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.